sampai menang, tanda tanya 10 kali. Makanya. What happened gitu loh. Itu memang benar. Dikeluarkan ini senjata terakhirnya si PDI, Ahok. Gebloknya Ahok dipakai orang. Enggak, coba siapa lagi coba Pak Deddy? Siapa yang bisa dipakai sama PDIP buat mendongkrak Ganjar coba? Cuman Ahok, Pak. Lahin Pak Andi. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan. Kan mau menang. PDIP-nya mau menang, Pak. Nggak bisa disalahin, Pak. Saya nyalain si tadi, dikit-dikit iya ibu, iya ibu. Kok kalian jadi berantem sendiri jadinya? Chiropraktek. Chiroiktus, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Iya, salam dari China. Luar biasa. Ni hao ma Sensen. Hao ma. Halo. Soalnya. Iya. Ini, saya nggak tahu ya, apakah presiden itu apakah masih mandataris MPR untuk di Indonesia? Masih dong. Masih kan? Nah, kalau masih, berarti semuanya, apakah nanti 01, 02, 03, siapapun yang akan mandataris dari siapa? Dari MPR kan? Dan DPR kan? Nah, kalau saya lebih konsentrasi dengan para pendukung-pendukung pasangan calon presiden wakil presiden ini, siapa yang di belakang mereka begitu. Maaf kata ya, pengalaman saya dari terus terang aja saya simpatisan dari Merah seperti itu. Tapi pada saat dikatakan bahwa semuanya menjadi petugas partai, terus terang saya tidak enak hati, kan begitu. Apalagi mengenai presiden, wakil presiden, itu kan seharusnya kan dalam tanda petik seperti menu makanan yang dimasak oleh para koki. Jadi itu menjadi milik rakyat, bukan menjadi milik satu partai, kan seperti itu. Kan harusnya kan begitu. Tetapi kalau masih menjadi petugas partai seperti itu, nah bagaimana beliau ini jadi presiden dan calon presiden menjadi milik rakyat, itu bagaimana menjadi milik rakyat gitu loh. Nah itu yang saya kurang enak hati di situ. Tapi kalau kembali tadi menjadi mandataris MPR, DPR, berarti memang penentunya adalah DPR dan MPR ini, kan begitu. Apapun yang menang lah. Karena kan DPR MPR yang membuat sebagai badan legislatifnya, mereka yang memutuskan usulan-usulan undang-undang atau apapun dari presiden, tapi diputuskan tetap di DPR MPR seperti itu. Jadi saya lebih konsentrasi kepada partai-partai pendukungnya ini. Kita berposisi di mana, kan seperti itu. Kenapa saya sampaikan ini? Kita kembali lagi tentang Pak Ahok. Dulu Pak Ahok adalah Golkar, ya kan? Kemudian pindah ke Gerindra, kemudian sekarang pindah ke PDIP. Pernah, kalau nggak salah ya, dulu pernah. Bagaimana kalau masuk PSI, kemudian ditolak oleh Pak Ahok. Nah, kalau saya melihat Pak Ahok ini oportunis. Jadi mana yang bisa mencari sebuah kendaraan-kendaraan untuk dia berpolitik seperti itu. Saya pun kendaraannya saya dulu merah kan seperti itu. Tapi ibu bilang gitu, aduh, aku kurang enak hati. Terus terang saya out seperti itu. Saya mencari kendaraan yang lain yang saya bisa cocok di situ. Jadi tiap orang kan juga bebas mencari kendaraan. Nah sekarang kendaraan-kendaraan ini mengusung calon-calonnya,
ya kan? Nah, kembali lagi penentunya itu memang rakyat. Oke, milih siapa. Tapi ingat kalau sudah nanti dilantik Oktober nanti duduk di pemerintahan, bagaimanapun juga mandataris DPR MPR. Jadi saya lebih menekankan kata itu, mandataris. Jadi tolong ini direnungkan baik-baik, tolong diteliti bukan hanya paslonnya aja, 01, 02, 03, tetapi pendukungnya. Gitu Pak Paul. Sisi. Saya tambahin dikit Pak Paul. Boleh Pak Andi langsung. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak, ini Bapak dari Cina ini namanya Ciro. Salah Pak, kalau di China mestinya ya Curo. Daging babi, bukan daging sapi Pak. Anyway, John Gulon. Namanya kok Ciro? Apa? Iya enggak Ciro. Ciro kan ayam. Mestinya Curo, daging babi. Curo ya. Anyway, ini si Ahok ini ya Pak. Tapi Kalau rumah, dilihat nah kan harus dipikir lagi, Ahok itu kan berani gubrak dulu waktu gubernur. Berani. Sampai sekarang juga saya kira masih berani. Nah, perlu diingat Pak Po. Waktu dia gubrak itu dia belum masuk PDI, dia masih gubernur. Ya, Gerindra. Begitu bukan gubernur, dia masuk PDI. Nah, pertanyaannya sekarang dia berani nggak gubrak? Dia dikontrol sama PDI, sama partai. Itu kan dia ini namanya kan. Tapi waktu jadi komisaris dia berani loh Pak, dihajar semua loh Pak. Ya komisaris kan urusan komisaris Pertamina. Iya, tapi siapa yang berani Pak? Oh, dibubarin semua sama Ahok ya Pak? Itu mafia dihajar semua sama Ahok. Bukan urusan negara. Nah, kalau memang kamu pakai mafia Ahok, semua itu Pak, sampai itu kemarin yang bekas ininya Pertamina itu, bekas direkturnya Pertamina itu yang cewek itu, siapa itu? Di penjara loh itu sekarang, terus ya bongkar semua kan. Aduh, siapa itu cewek itu loh, yang pinter itu loh, yang direkturnya Pertamina. Jadi lanjut dulu Pak, ini tak cari namanya nih. Enggak, kan maksudnya, jadi sekarang dia di PDI ya, dia dikontrol sama PDI, dikontrol sama ibu. Jadi dia kan sebagai anggota partai. Yang perlu diingat, dulu waktu gubernur dia gubrak berani, soalnya dia belum di PDI. Itu jadi, nah kalau menurut saya kalau memang benar-benar mau pakai Ahok, paling bagus itu ya taruh dia di KPK, beres. Kanker Indonesia ini ya korupsi. Wanita itu Pak Widiawati. Bukan, Karen Agustiawan. Oh, ada Niki Widiawati sama. Ini yang Karen ini yang Karen yang masuk penjara ini, yang dihajar nih. Oh, ini orang hebat sih Karen ini ya, dia korban, tapi kan bagaimanapun dia bertanggung jawab. Ini ya, Karen Agustiawan ini orang hebat ini. Ya, yang urusan LPG, ya, LNG, ya. Dijebak dia ya, tapi kan tetap harus masuk. Ya. Nah, ini kan ya, jadi juga, kan? Jadi posisi kalau memang mau pakai Ahok, taruh di KPK paling Indonesia baru ada perubahannya. Saya kira Ahok berani Pak, bukan nggak berani. Cuman saat ini dia lagi tiarap, dia harus istilahnya dia napas dulu lah, ya dalam satu periode 5 tahun sekarang ini kan dia dipakai sama PDIP buat gubrak ini kan? Enggak, kenapa dia tiarap? Soalnya disuruh sama ibu. Saya tidak ditugaskan ibu. Segala macam ibu. Gimana sih? Iya. Makanya dia nggak ada kebebasan dia masuk PDI, salah dia. Semua itu tergantung ibu. Nah, ini udah ditanya, kenapa Pak? Ini si Pak Teddy kompornya ini kudu ini, kompornya PDI kudu ini, kudu melakukan apologia ini. Sorry, Iya. Pastor. Ya, Bu Ellen. Tahu nggak kenapa undang-undang penyitaan aset para koruptor belum disahkan juga? Itu kan ada satu anggota PDIP yang duduk di DPR, namanya Bambang Pacul. Dia kan didesak terus untuk menggolkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Ketika ditanya sama wartawan, saya mau bilang apa? Kita mau menggolkan, katanya gitu. Kita mau menggolkan. Tiba-tiba kering telepon. Bambang, diam, katanya gitu.
tutup lagi, nggak jadi katanya gitu. Nah itu udah duduk di DPR loh, Bambang Pacul namanya. Nah Tapi itu seperti itu ya Bu, seperti Johnny Plate itu kan korupsinya billion dollars itu, bukan Ya. billion dollars, billion rupiah. Itu dia masuk penjara paling banter Pak, 5 tahun. Keluar masih jadi orang miliuner, masih jadi orang kaya, Oh konglomerat. iya, Duitnya udah iya. banyak. Nah itu makanya ide-ide yang dimiskinkan, dimelaratkan sampai generasi kedua itu harus jalan. Tapi nggak jalan, nggak mungkin Nggak bisa. Soalnya jalan. Ibu Suri tidak mafia mau. kenceng Bu. Soalnya ini kan ini kan basically kan you scratch my back, I scratch your. Kamu garuk punggungku, punggung kamu tak garuk ya, sama-sama garuk, ya, sama-sama enak. Nggak mungkin lah. Jadi Ahok ini ya PDIP siapa ini si Permesta, gua bilang ini dia baru ngeluarin bola panas ini 2 minggu sebelum pencoblosan. Berarti ini PDI udah desperate. Soalnya apa? Banyak yang keluar di Amerika pun saya lihat di New York kemarin yang PDIP lokal New York itu banyak yang pindah kapal. Jadi mereka udah bingung. Sekarang ini ngeluarin bola panas 2 minggu sebelum pencoblosan. Bayangin loh. Kalau memang dia niat pakai Ahok, kan dari sebulan lalu kayak 2 bulan yang lalu, Ya kan, betul. kenapa mesti 2 weeks Baru before 1 minggu election? ini? Gitu. 1 Tidak minggu, akan 2 minggu lah. katanya. Kalau sampai menang, tanda tanya 10 kali. Makanya What happened gitu loh. itu memang benar. Dikeluaran ini senjata terakhirnya si PDI Ahok. Gebliknya Ahok dipakai orang. Enggak, coba siapa lagi coba Pak Dedi? Siapa yang bisa dipakai sama PDIP buat dongkrak Ganjar coba? Cuman Ahok Pak. Itu Ya, masalahnya Pak. Tadi bilang si Ahok ini udah kerjanya enak, gajinya gede, kenapa keluar? Loh kamu nggak tahu di belakang itu dia dijanji-janjiin apa kok? Posisi apa kan lu nggak tahu. Kamu mungkin lah si Ahok goblok keluar dari komisaris yang gajinya gitu tinggi, cuman keluarnya padahal ada anak bini. Betul, Pandi. Ada anak bini, mana nggak terima gaji, ada anak bini nggak mungkin. Ini mesti ada yang diiming-imingin lah sama si ibu, ya kan? Oleh sebab itu teman-teman, di sini kita punya kemampuan seperti kita membuat drama teater, kita tahu yang menyutradai skenario. Begitulah bagian daripada politik. Tapi sehingga itu memang politik, kita, nggak bisa disalahin Pak Andi. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan. Kan mau menang. PDIP-nya mau menang, Pak. Nggak bisa disalahin, Pak. Saya nyalain si tadi, dikit-dikit iya ibu. Kok kalian jadi berantem sendiri jadinya? Saya nih Pak Andi, Manado satu nih Pak. Pak Andi aja menjadi seorang sutradara. Saya bilang, enak ini kalau kita bicara dunia politik seperti itu. Ada penokohan, ada alur ceritanya, ya ada plot kuncinya. Mari kita di sini kayak Pak Sopal, Pak Andi, saya melihat bagaimana drama politik di Indonesia. Yang menjadi skenario ini saya sama Pak Andi sama Pak Paul. Bagaimana itunya jalan ceritanya sehingga tidak ada emosi, tidak ada ini bela ini. Sehingga kita bilang inilah drama politik di Indonesia. Kita bicara keburukan si A, keburukan si B, etika, moral. Nah, ya itu yang saya senang diskusi di sini. Nah, jangan kita terbawa dengan daging, dengan tubuh. Cuman kita punya gaya substansi. Kalau saya menjadi seorang pemimpin adalah kalau Anda melayani ke bawah, yang di bawah itu akan mengasihi. Nah, kemudian saya berpikir, kedua, kalau menjadi seorang pemimpin itu harus punya hati nurani. Nah, jangan dia bicara ke permukaan terus, bicara ke tingkat elit atas terus. Bagaimana saya berpikir, dia berpikir bagaimana sebelum jadi ini menjadi anak Papua yang tidak berpakaian. Itu dulu cara pikir. Jangan Anda bicara ini green inilah masalah inilah. Nah, itulah saya bilang bagian daripada alur-alur cerita itu gitu. Supaya kita ada keterpahaman di dalam diskusi. Walaupun seperti jalur kereta kita tidak akan ketemu karena satu bela Prabowo, satu bela Ganjar, satu bela Anies gitu. Ini pemahaman saya. Sebentar. Saudara yang mau ikut beropini sudah saya pin ya saudara ya, itu zoom-nya.
Anda boleh beropini lah supaya Anda jangan stres di rumah sendirian kayak orang gila, ngomong di sini curhat. Ya pokoknya hati-hati jangan sampai Anda menjelek-jelekan orang atau apa, karena Anda di Indonesia kan. Kalau kami yang di luar mah kita tenang-tenang saja, tapi Anda yang di Indonesia ya hati-hati kalau ngomong ya saudara ya. Anda boleh beropini, boleh ngomong sesuatu, hati-hati dengan undang-undang ITE ya. Tapi Anda boleh ngomong dan boleh berbeda dengan kita kayak tadi kan Pak Ciro tadi kan bisa beda. Lanjut Pak Teddy, boleh silakan. Tadi saya kembali lah, kalau saya dengar baik-baik masalah mandataris, itu presiden adalah dia sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis MPR DPR. Nah itu nanti dia mau menyampaikan hasil-hasil kerjanya dia itu gitu. Sekarang persoalannya di sini kan saya pernah sampaikan kepada para peminggu lalu, seandainya benar juga ada jawaban waktu zamannya Bambang PDI jadi oposisi, tapi dia bukan oposisi itu ya, bukan oposisi ada itu kebencian, tetapi persoalannya sekarang kalau seandainya ini kita beranalisa ke depan, Prabowo jadi presiden dan PDI jadi oposisi, bagaimana dia mau menjalankan tugas negara kalau semua anggaran tidak disetujui oleh anggota MPR DPR RI? Maka mereka akan bermain kong-kalingkong di belakang itu, bagi-membagi. Itu kan tujuan akhirnya daripada sandiwara politik di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terjadi korupsi di negara kesatuan Republik yang berjalan sampai sekarang, di situ yang bermain di apa itu, di kantor di Senayan itu bahasanya JSI tapi zaman dulu gitu. Nah, dia sudah sampaikan itu 11-15 tahun lalu di ELC itu. Nah, ini saya mau menyampaikan sekarang, coba teman-teman, kita kan nggak guna. Ya tapi nggak realistis Kak Teddy kalau ngomong. Iya. Teddy gini loh. Nggak guna Pak Andi. Iya. Teddy gini loh, yang saya heran kemarin itu Pak Tobing bilang kalau presiden di Indonesia itu bukan panglima tertinggi. Nah itu saya bingung. Kalau di Amerika kan presiden itu panglima tertinggi. Jadi dia kalau mau perang apa, dia berhak. Iya, saya bingung. Putuskan. Lalu di Indonesia bilangnya gini, oh presiden, oh kita ini eksekutif, nggak bisa ngatur-ngatur legislatif. Kan bingung, bukan, itu pernah dijelaskan dulu Pak Andi. Dulu di dua tahun yang lalu, bukan itu 2 tahun yang lalu ditunjukkan hukumnya. Jadi bukan panglima tertinggi, tapi pimpinan tertinggi. Dan itu pun dia nggak bisa sembarangan. Jadi itu ada hukum-hukumnya. Kemarin 2 tahun yang lalu Pak Tobing pernah jelasin di sini. Dan itu memang ada hukumnya, Pak. Ada konstitusinya. Jadi bukan panglima, tapi pimpinan tertinggi namanya ya. Dan enggak, kalau di sini sebagai panglima tertinggi kan Biden ini kan mau ngantem si Houthi ini kan nggak usah persetujuan. Carikan ininya ya. Tapi ini ada suara komandan nih, biar masuk dulu nih, biar kita rame nih, rame opini nih. Suara komandan masuk.